bukan hanya real tapi abstrak. Abstrak itu adab dan etika nggak kelihatan, tapi itu adalah perhiasan yang sebenarnya, perhiasan yang sesungguhnya. Adapun buku aslinya Hilyatu Thalibil Ilmi itu dikarang oleh seorang ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bernama Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Ya, beliau Bakar bin Abdullah Abu Zaid ini sudah meninggal dunia. Ya, kurang lebih ya 15 tahun yang silam, sekitar itu. Dan beliau termasuk anggota Majelis Ulama Saudi ketika wafatnya, dan anggota tetap fatwa Lajnah Daimah, anggota tetap komite fatwa. Dan beliau terkenal dengan tulisan-tulisannya, Syekh Bakar Abu Zaid. Ya, tulisannya yang terkenal Hilyah Thalibil Ilmi ini, ada kitab Ta'alum, ada Tashihud Du'a, ada kitab tentang Ibnul Qayyim, Mu'allafat Ibnul Qayyim, karangan-karangan Ibnul Qayyim. Kemudian banyak sekali kitabnya, Khirasatul Fadilah, menjaga kehormatan seorang muslimah, yang dicetak ribuan eksemplar ketika beliau hidup di Arab Saudi, dibagi-bagi. Ya, buku yang sangat bagus. Yang demikian juga banyak sekali masalah hadis, masalah fikih, termasuk ulama kita. Dan meninggalkan turas. Turas itu peninggalan untuk kaum muslimin. Ya, kalau kita ke perpustakaan melihat karangan-karangan Syekh Bakar Abu Zaid sangat banyak. Termasuk beliau yang mengumpulkan hampir seluruh kitab-kitab Al-Imam Ibnul Qayyim. Al-Imam Ibnul Qayyim, ya rahimahullahu ta'ala, murid Syekhul Islam. Kalau Syekhul Islam, kitab-kitabnya terkumpul dalam Majmu' Fatawa. Majmu' Fatawa. Kalau Ibnul Qayyim, ya, kalau Majmu' Fatawa ini dikumpulkan dulu Abdurrahman bin Qasim, ulama Saudi juga, ya, sudah meninggal dunia. Kemudian Syekh Bakar Abu Zaid mencoba untuk mengumpulkan kitab-kitabnya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi atau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya, kitab-kitab beliau banyak sekali ditahqiq. Ya, Ibnu Qayyim ditahqiq oleh Syekh Bakar Abu Zaid dan murid-murid beliau, timnya. Ya, sampai beliau wafat kayaknya belum sempurna 100%. Sudah hampir ya selesai. Itu yang menjadi ya kehebatan beliau di dalam menulis. Dan jarang sekali beliau ceramah. Ya, kita tanya ketika saya di sana, teman-teman kita yang dari Riyadh, Syekh Bakar Abu Zaid kajian di mana? Beliau jarang ngisi kajian. Ya, tapi beliau menulis. Ya, meskipun dulu menjadi imam dan khatib di Masjid Nabawi pada zaman dulu. Ya, beliau sempat berguru dengan Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti. Ya, kemudian banyak ulama, Muhammad bin Ibrahim, kemudian Syekh Ibn Baz, dan para ulama-ulama yang lain. Ya, kitab tersebut sangat bagus, ya, Hilyah Thalibil Ilmi. Kemudian diringkas oleh ya salah seorang penuntut ilmu, ya, yang bernama Syekh Dr. Muhammad bin Fahad Al-Wud'an, ya, dari Riyadh. Diringkas bukunya, ya, bukunya Syekh Bakar itu tidak tebal, tapi juga ya tulisannya kecil-kecil. Dan biasanya kalau bukunya Syekh Bakar itu kalau
dicetak dengan ghilaf itu putih, bukunya putih semuanya. Seperti ini putih. Buku apa saja kalau beliau cetak pakai sampul yang seperti ini putih. Ya kalau sampul yang jilid ya itu biasanya bersih juga, tidak ada backgroundnya. Yang mana kita baca dulu ya, muqaddimah atau kata pengantar. Jadi kata pengantar itu dikatakan para ulama muqaddimah nisful kitab. Kata pengantar itu separuh dari kitab. Ya kalau kita sudah membaca kata pengantarnya, kita tahu maksud daripada penulis mengarang kitab tersebut. Kita baca Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Segala puji bagi Allah semata dan salawat serta salam atas sebaik-baik makhluknya, yakni Nabi kita Muhammad, dan atas keluarganya dan sahabatnya. Amma ba'du, adapun sesudah itu. Fala syakka anna talabal ilmi lahu adabun katsiratun. Fala syakka, tidak diragukan lagi, anna talabal ilmi, sesungguhnya menuntut ilmu itu, belajar ilmu agama itu, menuntut ilmu syar'i itu, lahu adabun katsiratun, memiliki adab-adab yang banyak, memiliki etika yang banyak sekali. Waltizamut talibi biha yuqawwimu sulukahu. Waltizamut talib, iltizam dan komitmen. At-talib, seorang santri, seorang penuntut ilmu, biha, dengan adab-adab tersebut, yuqawwimu sulukahu, akan memperbagus akhlaknya, suluk, budi pekertinya. Ya, akan memberikan nilai yang baik. Yuqawwim itu memberikan nilai yang terbaik. Sawa'an ma'a syaikhihi, baik adab-adab itu bersama dengan syekhnya, gurunya. Au akronihi, atau teman-teman sebayanya. Akron, teman sebaya atau semasa di dalam belajar. Ya mungkin kita punya akron ya. Akron itu teman duduk kita bersama dengan guru kita, itu akron. Dari kata koron, koron itu tanduk. Ya akron itu berarti ya tanduk yang bergabung, beberapa tanduk ya sejajar, teman-teman kita akron. Ya kalau di sini mungkin nggak sebaya ya, umurnya ada yang masih muda, ada yang rambutnya sudah berwarna. Ya warnanya kan nggak tahu, warnanya ada yang putih, ada yang ya mungkin janggutnya ada yang sudah berwarna. Ya katanya sudah bukan hitam lagi. Ya meninggalkan dunia hitam katanya. Kok warnanya putih? Sudah nggak mau hitam. Ya seperti itu kata sebagian orang. Kemudian jadi adab kepada syekhnya, gurunya, dan akronnya, teman-teman. Jadi dengan teman-teman itu harus ada adabnya. Apalagi kalau dengan gurunya, dengan teman saja, teman duduk saja yang sekelas atau semajelis atau semester, ya selevel, itu harus ada adabnya. Ini kalau teman kita lebih tua umurnya ya kita harus menghormati. Kalau lebih muda ya harus kita menyayangi.
Ya seperti itu, apalagi kepada gurunya. Wa yakhtasiru lahu thariq. Dan seorang penuntut ilmu yang komitmen dengan adab itu, yakhtasiru lahu thariq, akan meringkas, yakhtasir meringkas untuknya at-thariq, jalan menuntut ilmu. Jalan menuntut ilmu yang panjang, ya, yang banyak bukunya yang harus dibaca. Tapi kalau komitmen dengan adab penuntut ilmu, jalannya akan lebih ringkas. Ya, karena sudah punya guru. Guru itu mengarahkan. Ya, baca buku ini, pelajari buku ini, hafalkan buku ini, bab ini dibaca. Coba kalau nggak ada gurunya, mungkin baca buku B, buku C, buku D, pergi ke sana, ke sini dan seterusnya. Jalannya tercabang-cabang. Tapi kalau mengikuti dengan guru, komitmen dengan guru, ya ini sudah diarahkan. Nggak perlu ke kanan ke kiri, sudah tinggal ya makan. Gurunya yang susah, dia mengumpulkan faedah, dia nyatat, ya dia nulis, dia pergi bertahun-tahun, belajar bertahun-tahun, kemudian sudah dapat ilmu dikasihkan kepada muridnya. Ya murid mendapatkan ya keutamaan. Alhamdulillah guru saya mengajarkan, setelah guru saya itu belajar bertahun-tahun. Ya pengalamannya banyak, membaca buku banyak, kita disodori manfaat-manfaat yang bagus sekali, ilmu-ilmu yang bagus sekali. Ya, ini ya maksud daripada komitmen seorang penuntut ilmu. Wa yurshiduhu ila tahsil wa tafawuq, dan komitmennya seorang talib, iltizamut talib dengan adab tersebut, yurshiduhu, akan mengarahkannya, menuntunnya ila tahsil, kepada tahsil. Tahsil itu menghasilkan ilmu, tahsil. Ya kalau dikatakan nanti di dalam kitab ini tahsil, dari kata hassala yuhassilu tahsilan, memperoleh ilmu, menghasilkan, dari kata hasil. Hasala yahsulu husulan, bahasa Indonesianya berhasil, memperoleh. Tahsil berarti ya mendapatkan sesuatu. Wat tafawuq, dan tafawuq berprestasi. Jadi kalau seorang murid komitmen dengan etika dan adab itu akan tafawuq, akan menuju kepada tafawuq, yaitu prestasi. Dikatakan mutafawwiqin. Ini santri termasuk minal mutafawwiqin, termasuk yang berprestasi bagus. Ya, mumtazin, mumtaz, nilainya bagus. Ya, tidak sekedar ya lulus tapi mutafawwiqin. Mutafawwiq itu mungkin ranking 10 besar atau 5 besar, itu mutafawwiqin. Ini kalau di jamiah namanya syaraf, dikasih syaraf. Syaraf itu kehormatan. Ya, nilainya bukan hanya mumtaz, tapi ya bukan hanya kumlot, summa kumlot. Ya mungkin ya lebih daripada kumlot. Ya kalau kumlot banyak, mungkin itu nanti yang istimewa daripada kumlot. Kemudian wahajatu talibil ilmi lil adab, dan kebutuhan seorang penuntut ilmu kepada adab, etika, kahajati nafsi lil hawa, seperti hajatnya seorang jiwa kepada udara. Ya kalau kita nggak bisa bernafas, ya sudah innalillah. Ya orang itu kan harus bernafas, membutuhkan oksigen. Kalau tidak punya oksigen, ya dia sudah tidak bisa hidup lagi. Jadi kebutuhan seorang penuntut ilmu kepada adab itu seperti kebutuhan seorang jiwa kepada oksigen untuk bernafas. Ya baru kita sakit batuk-batuk,
pernafasan kita terganggu, kita membutuhkan oksigen. Ya kalau oksigennya nggak ada yang jual, atau antri, atau sudah dibeli banyak orang, kita nggak mendapatkan bagian, ya akan terganggu proses penyembuhan kita. Itu yang dimaksud adalah sangat penting. Kemudian wabil adabi yafhamul ilma. Maka dengan adab itu dia, santri itu, murid itu akan yafhamul ilma, memahami ilmu. Jadi kalau ingin paham ilmu ya harus belajar adab, biar paham, karena ilmu ini harus dengan adab. Wa biqadri ijlalit talib li syaikhihi yantafi'u bima yufidu min ilmihi. Wa biqadri, dan sebesar ijlalit talib, seorang murid ijlal yaitu menghormati, mendudukkan li syaikhihi kepada gurunya, menghormati seorang murid kepada gurunya, yantafi'u akan mengambil manfaat, bima yufidu min ilmihi, dengan apa yang dia memberikan faedah dari ilmu-ilmunya. Jadi kata Syekh ini, ya, yang memberikan ringkasan ini, ya, kalau seorang murid itu menghormati gurunya, dia akan mengambil banyak ilmu dari gurunya. Tapi kalau seorang murid menyepelekan gurunya, menganggap gurunya sekarang sama, saya sudah pintar, ya guru saya dengan saya malah pintar saya, itu nggak akan mengambil ilmunya. Ya, ini adab seorang penuntut ilmu. Kemudian waqad hatha asyarul mutahharu, waqad hatha, dan sungguh hatha telah menganjurkan, asyarul mutahharu, syariat yang suci ini, alat tahalli, untuk tahalli, berhias. Ini tahalli dari kata tahalla, ya tahalla, tahallian. Ini dari kata hilyah, hampir sama, hilyah, isimnya hilyah. Berhias bil akhlak, dengan akhlak, wa mahasinil adab, dan adab-adab yang bagus, wa bayyana annaha simatu ahlil Islam, dan syariat yang suci tersebut menjelaskan bahwasanya adab-adab penuntut ilmu adalah simatu, ciri khas ahlil Islam, orang-orang Islam. Jadi adab yang bagus, akhlak yang terpuji, ketika menghiasi seorang penuntut ilmu, itu adalah ciri khasnya orang-orang Islam. Orang Islam itu mulia dengan ilmunya. Jadi menjadi orang yang berilmu itu bukan hanya sekedar ilmu, tapi harus dilandasi dengan adab, dilandasi dengan etika. Wa annal ilma la yasilu ilaihi illa al mutahalli bi adabihi. Wa annal ilma, dan sesungguhnya ilmu itu, la yasilu ilaihi, tidak akan sampai kepada dirinya, illa, kecuali al mutahalli bi adabihi, orang yang menghiasi dirinya dengan adab, penuntut ilmu. Al mutakhalli an afatihi, al mutakhalli beda dengan mutahalli. Kalau mutahalli berhias, kalau al mutakhalli membebaskan diri, membersihkan diri, an afatihi, dari penyakit-penyakitnya. Ya, maka dari itu di dalam pepatah dikatakan at-takhliyah qabla tahliyah.
Kha dulu at-takhliyah, membersihkan diri dulu sebelum berhias. Ya, buang air kecil, buang air besar, kemudian baru wudhu. Bukan wudhu dulu kemudian buang air kecil, baru sholat. Itu tidak sah. Ya, harus diketahui, ya, at-takhliyah, membebaskan diri qabla tahliyah, sebelum berhias. Walihada i'tanal ulama, walihada, maka dari itu, oleh karena itu, i'tana, memperhatikan, al ulama, para ulama, biha, dengan adab-adab tersebut, tasnifan wa ta'lifan. Tasnifan dengan tasnif, mengarang kitab. Ta'lifan, menyusun buku. Wa kanu yulaqinuna tullabahum. Wa kanu, dan dahulu, yulaqinuna, mereka para ulama itu mentalqin tullabahum, murid-murid mereka, fi hilaqil ilmi, di dalam halaqah ilmi. Khilaq jamak dari halqah. Halqah itu halaqah, majlis. Ya, lingkaran. Halaqah itu kan lingkaran. Al-ilmi, halaqah ilmi, tilkal adab, yaitu adab-adab tersebut. Jadi dahulu para ulama mentalkin murid-muridnya dengan adab. Jadi adabnya harus ini, harus itu, dan seterusnya. Fatawa salat, maka tawa salat, ya, selalu bersambung. Juhuduhum, jerih payah mereka, jilan ba'da jilin, jilan, generasi demi generasi. Ya, dari generasi para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian dari tabi'ut tabi'in kepada muridnya, ya, generasi yang keempat, generasi kelima, keenam, sampai sekarang ini abad yang ke-15. Ya, 14 dan 15. Yatawarasuna al-ilma, mereka saling mewarisi ilmu. Fanalu barakatahu, maka mereka memperoleh barakatahu, berkahnya ilmu itu, bimujalasati ahlihi, dengan bermajlis dengan orang yang berilmu. Wa tahalli bi adabihi, dan menghiasi dirinya dengan adab-adabnya. Kemudian walamma kuntu jalisan, dan ketika aku duduk, kata penulis ini, ma'a akhi, bersama dengan saudaraku, saudara kandungku, Asy-Syaikh Ad-Doktor Ibrahim bin Fahad Al-Wuda'an, kakakku atau adikku yang bernama Ibrahim bin Fahad, karena yang ngarang ini Muhammad bin Fahad Al-Wuda'an, wafaqahullah. Wa qad kana yastami'u li syaritin musajjilin atau musajjalin, dan saudaraku itu Dr. Ibrahim, ketika itu dia sedang mendengarkan kaset syarit musajjal, kaset yang merekam, li Syekh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala yashrahu fihi kitab Hilyah Talibil Ilmi, yang menjelaskan di dalam kaset itu kitab Hilyah Talibil Ilmi li Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid
yang dikarang oleh Syekh Bakar Abdullah Abu Zaid. Jadi termasuk Syekh Utsaimin, ya, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau mensyarah kitab Hilyah Thalibil Ilmi. Syarahnya itu aslinya kajian di masjid daurah. Ya, daurah mensyarah kitab Hilyah Thalibil Ilmi. Ya, daurah itu sebelum saya datang kurang setahun atau 2 tahun. Ya, sekitar tahun 1995-96 seperti itu. Saya datang 97. Ya, Syekh Utsaimin beliau mensyarah. Syarahnya direkam, kasetnya ya ada yang dibeli orang, ada yang ya diproduksi. Kemudian di antara muridnya ya menulis dari kaset itu, menyadur menjadi tulisan, kemudian dicetak. Namanya Syarah Hilyah Thalibil Ilmi. Ya, dulu ada cetakan Mesir. Ya, sekarang nggak tahu apakah yayasan Muassasah itu mencetak atau belum. Ya, sepertinya sudah. Yang mana kita perhatikan ya dokter ini, ya Dokter Ibrahim. Coba diperhatikan, beliau dokter, tapi masih belajar seperti kita, Hilyah Thalibil Ilmi, mendengarkan syarahnya ulama Syekh Utsaimin dan lain sebagainya. Ya, bukan berarti kemudian dokter selesai menuntut ilmu itu tidak. Ini meskipun sudah tinggi status sosialnya tapi tetap belajar. Ya, seperti itu kita ya belajar itu tidak berhenti. Ya, kita lulus ma'had ilmi ya sudah. Ya, bukunya ditutup lagi. Ditanya, bukanya kapan nggak tahu. Nanti yang penting kita selesai dulu. Ya, menuntut ilmu selesai, tapi buku nggak boleh selesai. Belajar belum selesai. Ya, jangan dikira kalau kita sudah selesai program kemudian belajarnya selesai. Ya, belajar itu terus. Ya, apakah kita sambil mengajar? Ya, kalau dengan sambil mengajar ilmunya akan lebih ya dikuatkan karena sambil mengajar. Kalau mengajar tentunya belajar dulu. Apa ada orang mau mengajar tidak belajar? Ya, paling enggak dia harus baca dulu kemudian baru disampaikan. Kemudian faid bi akhi, faid, maka tiba-tiba bi akhi, saudaraku itu, yadhkuru anna syarha hadzal kitab fihi tulun. Sesungguhnya syarah kitab itu terlalu panjang. Wa madzalika illa lituli aslil kitab. Wa madzalika, dan tidaklah terjadi seperti itu kecuali lituli aslil kitab, karena panjangnya pembahasan kitab aslinya. Wa yatamanna an yukhtasar, dan saudaraku adikku itu punya keinginan supaya diringkas. Liyakuna saghiral hajmi, supaya ya hajmnya kecil, bentuk bukunya kecil, wujud bukunya kecil. Liyastafida minhul mubtadi', liyastafida, agar mengambil manfaat, minhu, dari kitab itu, al mubtadi', mubtadi' dengan hamzah artinya pemula. Ya, pemula. Seperti kita ini pemula. Wala yastaghni anhu al-alim al-muntahi. Wala yastaghni, dan tidak merasa cukup, anhu, dari buku itu, al-alim, orang alim, al-muntahi, orang yang sudah selesai belajar. Muntah itu sampai tingkatan yang tinggi. Fajalat al-fikratu, fajalat, maka berputarlah fikrah, ide tersebut, fi khatiri, di dalam benakku, liikhtisari hadal kitab, untuk meringkas kitab itu, Hilyah Thalibil Ilmi, liyashula fahmuhu, agar mudah difahami.
wa yuhitu talib bi mawdu'atihi rasyidah ra'isah wa yuhitu dan menguasai at-talib seorang talib bi mawdu'atihi ar-ra'isah ya dengan pembahasannya yang pokok, ra'isah yang pokok. Fatastaqiru fi dzakiratihi, maka diharapkan tastaqiru menempel di ingatannya, dzakiratihi ingatannya. Wa yafhamuhu dan memahaminya mundu bidayati thalabihi semenjak dia menuntut ilmu ila an tatawassa'a madarikuhu sampai menjadi luas, tatawassa'a menjadi luas madarikuhu pemahamannya. Madarik itu ya pijakan-pijakan dari ilmu pengetahuannya. Wa tanmu maqdiratuhu, tanmu berkembang, maqdiratuhu kemampuannya alal isti'ab ya untuk memahami. Isti'ab itu menguasai. Wa yaqrubu ala talibihi tanawuluhu wa hifdhuhu, dan akan mudah, yaqrubu menjadi dekat, menjadi mudah ala talibihi kepada muridnya, bagi muridnya tanawuluhu untuk ya mempelajarinya, wa hifdhuhu dan menghafalnya. Fada'ani ma ra'aitu ila kitabati hadzal mukhtasar, maka mendorongku, fada'ani mendorongku ma ra'aitu, apa yang aku lihat ini, apa yang aku lihat tersebut mendorongku ila kitabati hadzal mukhtasar, untuk menulis mukhtasar, ringkasan ini. Mudzakiran lil alim ma wasala ilaih, ya untuk memberi peringatan kepada orang yang berilmu apa yang telah sampai kepadanya. Wa munabbihan, dan mengingatkan li talib kepada santri atau murid ma yata'ayyanu alaih, apa yang wajib atasnya. Wallahu ta'ala yuwaffiquna, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita lil ilmi wal amal, untuk berilmu dan mengamalkannya. Wa yuballighuna min ridwanihi, dan menyampaikan kita kepada ridwannya, kepada keridhaannya. Nihayatal amal, itu puncak daripada harapan kita, akhir harapan kita, agar Allah ridha kepada kita semua. Dr. Muhammad bin Fahad Al-Wud'an, Riyadh, ya, tanggal 10 bulan 5 tahun 1428. Ini sudah berapa ini, 10 tahun lebih ya, mungkin sekitar ya 15 tahun. Kemudian Al-Faslul Awal, pasal yang pertama dari kitab ya ringkasan Hilyah Thalibul Ilmi. Ya, ini hampir sama judulnya, hampir sama, Adabut Thalib fi nafsihi. Nanti aslinya juga seperti itu. Tapi kalau aslinya Hilyah Thalibul Ilmi itu bahasanya susah. Ya, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala di dalam syarah beliau mengatakan kalau membaca buku-bukunya Syekh Bakar Abu Zaid itu harus sering membuka kamus. Itu kata Syekh Utsaimin. Kalau membaca tulisan-tulisan Syekh Bakar Abu Zaid, ya harus sering membuka kamus. Terkadang banyak kata-kata yang jarang digunakan, tapi kata-kata tersebut fasih bahasa Arab. Karena beliau ya
Bakar Abu Zaid itu orang fasih. Dia mengerti adab ya sastra Arab. Ilmu sastranya tinggi sekali. Dan Hilyah Thalibul Ilmi banyak kata-kata yang susah dipahami. Ya, beliau yang ringkasannya saya lihat masih mudah sekali. Ya, kalau kita kembali kepada buku aslinya, ya kita harus banyak-banyak membuka kamus. Ya, karena ya ada kata-kata yang tidak populer, tidak terkenal, tapi itu bahasa Arab asli. Ya, seperti itu. Adabut thalib fi nafsihi, adab seorang murid di dalam dirinya. Ayo kita, ada yang baca? Siapa yang baca nih? Antum Mahat Ilmi? Kelas berapa? Takmili. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala al-fasl al-awwal adabul talibi fi nafsihi. Al-awwal ilmu ibadatun al-aslu uzuli fi hadhihi al-hilyati bal wa likulli amrin matlubin ilmuka bi anna ilma ibadatun wa alaihi fa inna syartol ibadati Ikhlasun niyah lillah. Ikhlasun niyati lillah subhanahu wa ta'ala liqauli ta'ala wa ma umiru illa liya'budu la mukhlisina lahuddina hunafa. Wa fil hadisi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyati fa in faqada ilmu ikhlas, jadi ilmu ikhlasun niyati intakola min afadolil ta'ati ila ahatin mukhalafati wala say'an yukhatimul ilma mislu riya'u wa tasmi'u wa alai faltazim tahlusa at-takhallusa min kulli ma yasuba niyataka fi sidqi talab labi ka hubbi dhuhuri wa tafawuq ala al-aqrani fa inna hadhihi wa amsalaha idza syabat niyata afasadatha wa dhahabat barakatul ilmi walihada yata'ayyanu alaika an tahmiya niyataka min saubil iradati li ghairillahi ta'ala bal tahmi wa tahmi lil hima wa khalas. Sudah. Yang pertama, al ilmu ibadatun, ilmu itu ibadah. Ini adab yang paling penting yang harus diketahui oleh diri seorang penuntut ilmu. Adabut talib fi nafsihi, adab seorang talib terhadap dirinya sendiri. Ini nanti ada adab seorang talibul ilmi kepada gurunya, kepada temannya. Ini adab kepada dirinya sendiri dulu. Bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Aslul usuli, pokok daripada usul, pokok-pokok. Ya, aslul usul, pokok yang paling penting maksudnya. Aslul usul, pokok yang paling penting. Fi hadhil hilyati,
di dalam hilyah ini bal walikuli amrin matlubin, bahkan untuk seluruh perkara yang matlub, yang dicari, yang dituntut, seperti ilmu dan lain sebagainya. Ilmuka bi annal ilma ibadatun, ilmuka hendaknya kamu mengetahui, bi annal ilma ibadatun, bahwasanya ilmu itu ibadah. Jadi menuntut ilmu, belajar itu ibadah. Kita membaca murojaah itu ibadah. Ya, kita berangkat hujan-hujan, sore-sore, ibadah. Ya, kita mau pulang kehujanan, istirahat dulu di sini, itu ibadah. Ya, berangkat ibadah, pulang ibadah, yang kita cari itu ilmu. Mencarinya ibadah. Maka dari itu ketika kita mencari ilmu, ya didoakan oleh malaikat yang di langit, oleh penduduk langit, ya oleh penduduk bumi, hingga semut yang di lubangnya, ya kemudian ikan yang di dasar air, mendoakan para penuntut ilmu karena ibadah. Ya orang itu ya dalam keadaan ibadah. Wa alaihi, maka dari itu, wa alaihi, kalau ada kalimat wa alaihi, maka dari itu, sesudah dijelaskan di depan wa alaihi, ya, maka dari itu, oleh karena itu, fa inna syartal ibadah, karena sesungguhnya syarat ibadah itu yang pertama ikhlasun niyah lillah, mengikhlaskan niat kepada Allah, karena ilmu itu ibadah, harus diikhlaskan niatnya untuk Allah. Liqaulihi ta'ala, Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa, di dalam surat Al-Bayyinah. Artinya, dan tidaklah mereka diperintahkan illa kecuali liya'budullah, agar mau beribadah kepada Allah, mukhlisina, dengan mengikhlaskan, lahuddina, untuknya agama ini, hunafa, dalam keadaan hanif, lurus. Wa fil hadits, dan dalam hadis, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya seluruh amal perbuatan manusia itu tergantung dengan niatnya. Fa in faqadal ilmu ikhlasan niyah, maka jika ilmu itu kehilangan ikhlasan niyah, mengikhlaskan niat, fa in faqada, apabila hilang al ilmu, ilmu itu, ya. Tapi faqada itu mutaaddi membutuhkan ya maf'ul. Fa in faqada al ilmu ikhlasan niyah intaqala ila min afdhali ta'at ila ahadil mukhalafat. Jadi kalau ilmu itu kehilangan niat yang ikhlas, akan berpindah dari yang sebelumnya amal ketaatan yang paling afdal menuju al-mukhalafat, penyimpangan yang paling rendah. Subhanallah, ya, kalau salah niat, niatnya belum lurus, niatnya keliru, seharusnya jadi ibadah yang mulia, tapi niatnya bukan karena Allah, maka jadi penyimpangan yang rendah. Wala syai'a yuhattimul ilma mithlu ar-riya' wat tasmi'.
wala syai'a dan tidak ada sesuatu yuhattimul ilma yang akan menghancurkan ilmu, mithlu seperti semisal riya wa tasmi' dan sum'ah, supaya didengar orang lain. Saya belajar supaya dilihat oleh orang lain, supaya diketahui saya itu bisa ilmu agama. Tasmi' supaya didengarkan orang. Itu niat yang keliru, niat yang salah. Ya, dikatakan ini ya yang terbesar kata Syekh yang akan menghancurkan ilmu, itu riya dan sum'ah. Wa alaihi, maka dari itu faltazim, ya hendaklah senantiasa iltizamlah, komitmenlah at-takhallus untuk membebaskan diri min kulli ma yashubu niyataka fi sidqi talab, min kulli dari setiap ma yashubu yang merusak, mengotori. Syaba yashubu ya yang merusak atau mengotori. Niyataka, niatmu fi sidqit thalab, di dalam kebenaran menuntut ilmu. Kahubbil zuhur, seperti senang zuhur, senang muncul sebelum waktunya. Zuhur itu ya saya seperti ini, saya dan seterusnya. Wa tafawuq alal aqran, tafawuq ingin lebih tinggi daripada teman-temannya, lebih tinggi daripada ya yang seusia dengannya. Fa inna hadhihi wa amsalaha idza syabatin niyyata afsadatha. Sesungguhnya ini semua hadhihi, ya perkara-perkara yang tadi disebutnya, wa amsalah dan semisalnya, idza syabatin niyata, apabila mencampuri niat, mengotori niat, afsadatha akan merusaknya, wa dhahabat barakatul ilmi dan akan hilang keberkahan ilmu. Walihadza yata'ayyanu 'alaika, maka dari itu yata'ayyanu menjadi wajib, menjadi fardhu ain, 'alaika atasmu, antahmiya untuk kamu menjaga niyataka, niatmu, min syaubil iradati li ghairillah, dari mengotori tujuan untuk selain Allah Ta'ala, bal wa tahmi al-hima, bahkan kamu harus menjaga al-hima, daerah larangan. Ala wa inna likulli malikin hima wa inna himallahi maharimuh. Ya, ketahuilah sesungguhnya setiap raja punya tempat larangan, dan larangan-larangan dari Allah itu yang diharamkan oleh Allah, sebagaimana di dalam hadis. Kemudian yang kedua, syarat diterimanya ibadah yang kedua, al-khoslah al-jami'atu. Al-khoslah, khoslah itu ya perangai, al-jami'ah yang meliputi, li khairai ad-dunya wal akhirah, untuk
kebaikan, dua kebaikan dunia dan akhirat. Untuk kebaikan dunia dan akhirat. Mahabbatullah Ta'ala, yang pertama mencintai Allah Ta'ala, wa mahabbatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa tahqiquha, dan merealisasikannya, bitamahhudil mutaba'ati, bitamahhud, dengan memurnikan. Tamahhud itu dari kata mahdhah, ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu ya ibadah murni. Tamahhudhi al-mutaba'ah, dengan memurnikan mutaba'ah, mencontoh Rasulullah. Harus benar-benar murni kita mencontoh Rasulullah. Wa qafwi al-athar, wa qafwi, dan mengikuti jejak. Ya, qafa itu ya di belakang. Mengikuti jejak yang di depannya. Al-athar, peninggalan lil maksum. Ya, yang maksum itu Rasulullah. Peninggalan orang yang maksum. Yang maksum hanya satu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang pertama. Jadi adab yang pertama itu, ketahuilah ilmu adalah ibadah. Kemudian yang lain yang baca, yang baris kedua. Oh, nggak bisa, nggak cukup. Nggak apa-apa, nggak usah pakai mic. Kedua, baris ketiga, baris keempat. Cuma yang dua itu kan cuma dua baris. Dua baris kan baca selesai. Ini bahasanya nggak ada yang susah, karena yang susah tadi aslinya. Ini mudah semua. Yang susah itu yang harus buka kamus tadi, kata Syekh Utsaimin, yaitu buku aslinya karangan Syekh Bakar Abu Zaid. Jangan takut, wah ini harus buka kamus. Enggak, ya ini yang diringkas ini bahasanya sangat mudah. Ya, di sini nggak ada hukuman. Ya kalau salah dihukum nggak boleh pulang, itu ya nanti. Di sini yang ngasih makan siapa? Itu panitianya, kalau ada yang ngasih makan ya nggak apa-apa. Kun salafian. Qafa. Lanjutkan, ayo. Muhafizan. Balika. Lazimathu. Ahsanta. Yang kedua, kun salafian. Jadilah seorang
yang mengikuti jejak salaf. Kun salafiyan alal jadah, jadilah engkau seorang salafiyan di atas garis yang lurus. Jadah itu garis yang lurus. Tariqis salafis salihi minas sahabati. Ya, al-jadah, kemudian ada ya tariqis salaf. Ya, na'ad dan man'ud. Ya, tariqus salaf, tariqis salaf as-salih minas sahabah. Ya, jalannya para salafus salih dari para sahabat radhiyallahu anhum. Faman ba'dahu, dan orang yang sesudahnya, mimman qafa atharahum, ya dari orang yang qafa atharahum, mengikuti jejak mereka salafus saleh, fi jami'i abwabiddin, di dalam seluruh bab-bab agama ini, seluruh pembahasan agama, minat tauhidi, dari tauhid, wal ibadati wa nahwiha, dan ibadah-ibadah dan semisalnya. Jadi kalau dikatakan kun salafian, jadilah orang yang salafi, mengikuti manhaj salaf. Ya, jangan jadi seorang sufi, jangan jadi seorang thariqah, jangan jadi seorang khawarij, jangan jadi seorang mu'tazilah yang mengedepankan akal, jangan jadi liberal, ya, jangan jadi kapitalis, ya, jangan jadi marxis dan seterusnya. Ya, banyak sekali pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan pemahaman salaf. Yang dimaksud adalah jadilah seorang salafi yang berada di atas garis yang lurus, yaitu siapakah mereka yang di atas garis yang lurus, yaitu jalannya salafus saleh, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan sesudah mereka yang mengikuti jejak mereka di dalam permasalahan-permasalahan agama. Kemudian yang ketiga, mulazamatu khasyatillah. Mulazamah, selalu terus menerus melazimi khasyatullah, rasa takut kepada Allah. Melazimi rasa takut kepada Allah Ta'ala. At-tahalli bi imarati zahir wal batin. At-tahalli, menghiasi diri dengan memakmurkan zahir dan batin, dengan rasa takut kepada Allah Ta'ala. Muhafidhan, seraya menjaga ala sya'airil Islam, menjaga syiar-syiar Islam. Wa idhari sunnah, dan menampakkan sunnah. Wa nashriha, dan menyebarkannya. Bil amali biha, dengan mengamalkannya. Wa da'wati ilaiha, dan mendakwahkan kepada sunnah. Jadi senantiasa melazimi melazimi. Kelas berapa? Oh iya, silahkan. Melazimi itu ya terus menerus berpegang, tidak melepaskan rasa takut kepada Allah. Jadi menghiasi diri kita dengan memakmurkan lahir dan batin kita untuk takut kepada Allah. Senantiasa menjaga syiar-syiar Islam,
nampakkan sunnah, menyebarkannya, mengamalkannya dan mendakwahkan kepada sunnah. Falzam khasyatallah fis sirri wal alan, maka komitmenlah rasa takut kepada Allah fis sirri wal alan, di dalam sirri wal alan, ya, secara sembunyi atau terang-terangan. Fa inna khairal bariyati, karena sebaik-baik makhluk, man yakhsyallaha ta'ala, adalah orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Wa ma yakhsyahu illa alimun, dan tidaklah takut kepada Allah illa kecuali alimun, orang yang berilmu. Wala yaghib an balika, dan jangan lupa, jangan hilang dari benakmu, annal alima, sesungguhnya alim itu, orang yang berilmu itu, la yu'addu aliman, tidak dikategorikan sebagai orang alim, illa, kecuali, idza kana amila, apabila dia mengamalkan ilmunya. Wala ya'malul alimu bi'ilmihi, dan orang yang alim itu tidak akan mengamalkan dengan ilmunya illa kecuali idza lazimathu khasyatullah, apabila dia senantiasa melazimi khasyatullah, rasa takut kepada Allah. Jadi orang yang berilmu itu harus beramal. Kalau orang berilmu tidak mengamalkan ilmunya, seperti pohon tidak ada buahnya. Pohonnya lebat, ya, batangnya kuat tapi tidak berbuah. Kemudian ayo ikhwan kita lanjutkan, ya, nomor 1 sudah, 2 sudah, 3 sudah. Yang keempat, dawamul muraqabah, terus menerus muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Ya, muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah. At-tahalli bidawamil muraqabati lillahi ta'ala, menghiasi diri dengan merasa, dengan senantiasa merasa diawasi oleh Allah, fis sirri wal alan, ya, secara sembunyi dan terang-terangan, sa'iron ila rabbika, dengan berjalan menuju Rabbmu, bainal khaufi war raja, antara rasa takut dan roja, berharap. Ya, kalau rasa takut, ya dia takut mau bermaksiat, takut. Berharap sesudah beramal kebaikan dia berharap dapat pahala. Jadi harus seimbang. Fa innahuma, karena sesungguhnya takut dan berharap itu, lil muslimi, bagi seorang muslim, kal janahaini lit ta'ir, seperti 2 sayap untuk seekor burung. Ya, harus khauf dan roja. Ya, khauf itu rasa takut, roja berharap. Kalau takut terus tidak jadi beramal. Kalau berharap terus dia tidak pernah khawatir jatuh kepada maksiat. Harus imbang antara rasa takut dan berharap. Jadi kita bayangkan burung itu kalau punya 1 sayap nggak bisa terbang. Terbang sebentar jatuh. Harus 2 sayap. Seperti kita seorang muslim harus punya 2 sayap, roja dan khauf. Fa'aqbil 'ala Allahi bikulliyatika, fa'aqbil, maka hadapkanlah wajahmu kepada Allah, bikulliyatika, dengan seluruh dirimu, wal yamtali'a qalbuka bimahabbatihi, dan hendaklah
terpenuhi hatimu bimahabbatihi untuk mencintainya. Walisanuka bidzikrihi dan hendaknya selalu penuh lisanmu untuk mengingat Allah. Wal istibsyaru wal farahu was surur bi ahkamihi wa hikamihi subhanah. Wal istibsyaru, istibsyar itu selalu memberikan kabar gembira. Wal farahu dan bergembira. Was surur bahagia, senang. Bi ahkamihi dengan hukum-hukumnya Allah. Wa hikamihi dan hikmah-hikmahnya Allah. Hukum Allah itu ya seperti sholat, perintah untuk ibadah. Kalau hikmah-hikmahnya Allah ya itu hikmah dari takdirnya Allah. Allah menakdirkan kita dapat ujian ini itu, nah itu ada hikmahnya. Itu hikmahnya Allah. Jadi yang keempat, selalu merasa diawasi oleh Allah dengan khauf dan roja. Yang kelima, ayo dilanjutkan. Ya. Ya, Rozana. Ta'allumi. Wa iyyaka wal khuyala'a. Sudah adzan ya? Sudah adzan betul? Ini kalau jam kita ini adzan zuhur ini yang setengah 12 lebih seperempat. Saya lihat tadi kok ini mau luhur atau mau maghrib ini. Itu jam mana ini kali ya? Sekarang jam berapa? Jam 17.34. 34. Kita istirahat sholat dulu, setelah sholat kita lanjutkan ya, insyaallah. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Diinfokan untuk para ikhwan nanti wudhunya sebelah barat sini ya. Untuk sebelah utara nanti untuk akhwat. Ya itu aja, nanti langsung